Ketika dunia menutup pintu, akankah kau berhenti mencari jalan keluar? Dikisahkan, Andy, seorang bankir muda dan berbakat, malam itu pulang dengan kepala stres. Dia lalu meminum segelas whisky yang tersisa di meja dapurnya. Hatinya lebih berat ketika melihat pistol revolver kaliber 38 miliknya yang tergeletak di meja. Wajahnya tegang, pikirannya penuh dengan bayangan istrinya yang sedang selingkuh dengan pria lain. Andy lalu mengambil pistol itu. Dengan penuh amarah, dia masukkan peluru satu persatu. Lalu dengan botol whisky di tangannya, Andy berjalan ke mobil dan pergi menuju rumah selingkuhan istrinya. Sesampainya di sana, Andy diam di dalam mobilnya, mengamati rumah yang remang-remang. Ia melihat bayangan pasangan yang sedang asik tertawa berduaan. Andy merasakan gelombang amarah yang hampir membuatnya hilang kendali. Namun sesuatu menahannya, entah itu sisa-sisa cinta atau rasa putus asa. Akhirnya Andy menurunkan pistolnya dan pulang dalam keadaan mabuk oleh kesedihan dan kekecewaan. Namun esok paginya, tragedi terjadi. Istri dan selingkuhannya ditemukan tewas di rumah itu. Jejak ban mobil ditemukan di TKP. Tetesan darah ada di sepatu Andy dan sidik jari Andy ada di pistolnya. Dengan bukti yang begitu kuat, Andy tidak punya cara untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dan ia akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara. Hari pertama di penjara, Andy mendapat teriakan cemoohan dari tahanan lama. Ia berusaha tetap tegar di ambang masa depan yang tidak pasti. Di sana ia bertemu dengan Red, napi tua yang terkenal bisa mendapatkan barang-barang terlarang di dalam penjara. Andy mendekati Red untuk meminta palu batu, permintaan yang cukup aneh, namun Red menerimanya. Beberapa bulan kemudian, saat Andy sedang mengecat atap penjara, dia mendengar Hadley, seorang sipir galak, mengeluh tentang pajak atas warisan yang diterimanya. Andy melihat ini sebagai kesempatan. Dia menawarkan bantuan untuk menyiasati pajak secara legal. Atas jasanya, Andy bersama teman-temannya mendapat perlakuan istimewa dari sipir penjara. Andy pun mulai bekerja di perpustakaan penjara. Melihat fasilitas yang minim, dia mulai gigih menyurati pemerintah untuk meminta dana. Setelah bertahun-tahun tanpa hasil, akhirnya dana mulai mengalir. Perpustakaan Shawshank berubah menjadi salah satu yang terbaik di seluruh sistem penjara. Andy pun semakin dihormati oleh para sipir dan narapidana. Bahkan, Andy membantu Warden Norton dalam skema pencucian uang. Di balik semua itu, Andy diam-diam merencanakan pelariannya dengan menggunakan palu batu yang ia minta dari Red bertahun-tahun lalu. Andy menggali terowongan kecil yang tersembunyi di balik poster di dalam selnya. Pada malam yang penuh badai, Andy akhirnya melarikan diri lewat terowongan yang telah ia gali selama 20 tahun. Ia merangkak melalui saluran pembuangan kotoran sepanjang ratusan meter. Andy akhirnya menghirup kebebasan yang sudah lama ia impikan. Dengan identitas baru yang telah ia siapkan, Andy mengambil semua uang yang ia cuci untuk Norton dan melaporkan korupsi penjara ke media. Hal tersebut menghancurkan reputasi Warden Norton. Setelah bertahun-tahun, Red akhirnya dibebaskan bersyarat. Dia pun mengikuti jejak Andy pergi ke sebuah kota kecil di Meksiko. Di sana, kedua sahabat itu akhirnya bertemu kembali.